Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 23 November 2025. Disampaikan Yostan Eril Lestari dan Dian Beniyuda. Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Sekadau, Melawi, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini. Buletin Sepekan minggu ini kami awali dengan informasi. Pertama kalinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang menyelenggarakan Festival Literasi dan Pameran Kearsipan di Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Kabupaten Sintang, Senin 17 November 2025. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, Setina, mengatakan pameran arsip memamerkan kondisi Sintang tempo dulu agar generasi muda mengetahui catatan sejarah dan suasana Sintang, bahkan sejak Indonesia belum dinyatakan merdeka. Menurut Setina, kegiatan ini juga dapat menumbuhkan rasa cinta dan rasa bangga para pegawai dinas perpustakaan terhadap kantor tempat bekerja. Dengan demikian, dapat menjadi motivasi untuk menarik minat pengunjung dan menumbuhkan minat literasi masyarakat Kabupaten Sintang. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi positif dari Wakil Bupati Sintang, Florentius Roni. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk masa depan yang akan datang. Pameran kearsipan ini menjadi sarana untuk memperkenalkan pentingnya arsip sebagai sumber informasi yang otentik dan terpercaya. Melalui dokumen-dokumen sejarah, foto lama, dan arsip pemerintahan yang ditampilkan, masyarakat dapat memahami bagaimana perjalanan pembangunan dan dinamika sosial Kabupaten Sintang berlangsung dari masa ke masa. Arsip tidak hanya menjadi rekaman masa lalu, tetapi juga menjadi referensi untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan. Atas nama pemerintah daerah, tentu kita sama-sama mensyukuri dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Festival Literasi dan Pameran Kearsipan yang dilaksanakan di lingkungan kantor Kearsipan Perpustakaan di Kabupaten Sintang. Lalu kemudian kita menyadari bahwa terkait dengan literasi, kearsipan, ini betul-betul hal yang fundamental betul. Karena kita pemerintah melalui Astacita Bapak Presiden semuanya kita coba ikuti bagaimana ketahanan pangan dan lain-lain. Tapi kemudian tidak boleh kita lupa juga hal yang betul-betul fundamental adalah sumber daya manusia. Informasi selanjutnya pendengar, Kapolres Sekadau AKBP Doni Malino Manopo memimpin apel gelar pasukan operasi Zebra Kapuas 2025 di halaman Mapolres Sekadau Senin 17 November 2025. Apel ini menjadi pengecekan akhir kesiapan personel dan sarana pendukung sebelum operasi Zebra Kapuas dilaksanakan serentak selama 2 pekan ke depan. Operasi tahun ini mengusung tema terwujudnya Kamsel Tipcar Lantas yang aman, nyaman, dan selamat menjelang pelaksanaan operasi lilin 2025. Apel ditandai dengan penyematan pita tanda operasi kepada perwakilan personil Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan sebagai simbol dimulainya pelaksanaan operasi Zebra Kapuas 2025. Dalam amanatnya, Kapolres AKBP Doni Malino Manopo menegaskan bahwa operasi Zebra digelar selama 14 hari mulai 17 hingga 30 November 2025. Operasi ini bertujuan menurunkan jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas serta fatalitas korban sekaligus meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Babinsa Koromil Silat Hilir bersama warga Dusun Mekarjaya melaksanakan gotong royong memperbaiki jembatan desa yang rusak akibat usia dan pembangunan intensif. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran akses dan keselamatan warga. Babinsa Pratu Marcelinus Fajun menyatakan bahwa keterlibatan TNI merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Perbaikan dilakukan secara swadaya dengan penggantian papan lapuk, penguatan konstruksi, dan pembersihan area jembatan. Warga mengapresiasi kehadiran Babinsa yang dinilai memotivasi semangat gotong royong. Kegiatan ini juga mempererat hubungan TNI dan masyarakat serta mendorong kepedulian terhadap fasilitas umum.
Informasi dari Kabupaten Kapuas Hulu pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat melaksanakan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan di Kecamatan Jongkong selama 5 hari mulai 17 sampai 21 November 2025. Kepala Disduk Capil Kabupaten Kapuas Hulu Usmandi menjelaskan, pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan meliputi perekaman KTP elektronik pemula, aktivasi identitas kependudukan digital, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, akte kelahiran, akte kematian, dan dokumen kependudukan lainnya. Menurutnya, antusias masyarakat dalam pelayanan jemput bola ini sangat tinggi karena seluruh pelayanan yang diberikan gratis, tidak dipungut biaya, apalagi sejak Februari 2025, perekaman KTP elektronik tidak dapat dilakukan di kecamatan. Usmandi mengatakan pelayanan jemput bola rutin dilaksanakan bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan serta masyarakat tidak harus mengeluarkan biaya yang besar untuk datang ke kabupaten, apalagi jarak kecamatan ke kabupaten di Kapuas Hulu cukup jauh. Seluruh dokumen kependudukan ada kan 23 output layanan kita, tetapi yang umumnya di kabupaten itu hanya 18. Di perubahan elemen data, kemudian pencetakan kartu keluarga, penerbitan KIA, perekaman KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, perkawinan, termasuk perekaman untuk aktivasi IKD. Langsung kami berikan di kecamatan. Gratis, Mbak, gratis. Kita tidak dipungut biaya. Pada hari keempat pelaksanaan operasi Zebra Kapuas 2025, Polres Sintang telah memberikan 60 belangko teguran kepada masyarakat yang kedapatan melanggar kelengkapan berkendara. Selain teguran, petugas juga melakukan tindakan tilang bagi pengendara yang dinilai berpotensi menimbulkan kecelakaan. Polres Sintang bersama Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda dan Jasa Raharja Kabupaten Sintang melaksanakan pemeriksaan kelengkapan kendaraan di hari keempat di Jalan YC Vangurai, tepatnya di depan Rumah Adat Melayu Tapak Sirih Sintang, Kamis 20 November 2025. Pengecekan dilakukan terhadap pengendara roda 2 dan roda 4, mencakup kelengkapan surat kendaraan, penggunaan helm standar, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, hingga perilaku berkendara yang berisiko menyebabkan kecelakaan. Kasat Lantas Polres Sintang, Angga, menjelaskan bahwa pada tahap awal ini, pihaknya masih mengedepankan pemberian teguran melalui belangko yang disertai stiker pelanggaran, sebagai pengingat bagi pengendara agar lebih tertib. Kedepan, pihaknya juga berencana memberikan reward kepada pengendara yang patuh terhadap aturan lalu lintas. Operasi Zebra Kapuas 2025 ini akan berlangsung mulai tanggal 17 November hingga 30 November 2025. Ada teguran itu kurang lebih sudah sekitar 60-an teguran. Nah, jadi ini kita berikan belangko teguran kepada masyarakat yang melanggar, kecuali yang memang berpotensi mengakibatkan kecelakaan, itu akan kita berikan tilang, seperti kebut-kebutan, balap liar, penggunaan knalpot brong. Nah, kemarin juga kami sudah ada membuat stiker, kita tempel di mobil yang melanggar ataupun kendaraan roda 2 yang melanggar. Ke depan kita akan coba berikan pemberian reward kepada pengendara yang sudah tertib. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Disperindak ESDM Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan operasi pasar OP di Komplek Pasar Raya Sintang Selasa 17 November 2025 pagi. Pengawas perdagangan ahli muda pada Disperindak ESDM Provinsi Kalimantan Barat, Alexander, menyampaikan kegiatan operasi pasar ini diselenggarakan selama 2 hari di Komplek Pasar Sayur Masuka Sintang pada hari Senin dan di Komplek Pasar Raya Sintang pada hari Selasa pagi. Alexander menjelaskan dalam kegiatan OP ini dijual sebanyak 1.000 paket bahan pangan, di mana satu paket bahan pangan dijual seharga Rp90.000 yang terdiri dari 5 kg beras premium, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng. Alexander berharap dengan adanya kegiatan OP ini dapat membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok, terutama beras dengan harga yang terjangkau. Kami di Sintang udah 2 kali, mulai dari kemarin sama hari ini di minggu ini ya, itu dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di Sintang. Tapi bukan hanya di Sintang nih, ada juga di Singkawang, ada juga di Pontianak dalam hari yang sama. Paket yang kita jualnya 1.000 paket
Nah, terdiri dari beras, minyak goreng, dan gula pasir. Harga tebusnya 90.000. Nah, ini kita bagi ke masyarakat masing-masing satu paket satu orang. Jadi supaya yang terlambat datang masih dapatlah dia. Harapannya dari penyerahan kayak ini paling tidak masyarakat tuh mendapatkan harga barang terutama beras lah dengan harga yang terjangkau. Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi Zebra Kapuas 2025, personel Polres Melawi melakukan kegiatan preemptif pada Selasa 18 November 2025 pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas sejak dini melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kapolres Melawi AKBP Haris Batara Simbolon mengatakan, kegiatan preemptif ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam menciptakan situasi lalu lintas yang aman, nyaman, dan tertib. Kapolres menuturkan dengan melakukan kegiatan preemptif ini dapat mengantisipasi potensi pelanggaran sebelum terjadi, sehingga masyarakat lebih sadar dan patuh terhadap aturan lalu lintas. Dalam kegiatan tersebut, personel Polres Melawi memberikan imbauan dan edukasi kepada pengendara sepeda motor dan mobil. Rangkaian peringatan Hari Amal Bakti ke-80, Kementerian Agama Kabupaten Sintang melaksanakan ziarah makam pahlawan di Taman Makam Pahlawan Suhada Pertiwi Sintang, Rabu 19 November 2025. Kegiatan yang berlangsung hikmat ini diikuti para pegawai dari seluruh unit kerja di lingkungan Kemenak Sintang sebagai wujud penghormatan kepada para pejuang bangsa. Kegiatan dimulai dengan doa bersama bagi arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan tabur bunga di makam-makam pejuang. Kepala Kantor Kemenak Sintang, Hasib Arista, memimpin langsung pelaksanaan ziarah dan memberikan arahan kepada para peserta sebagai pengingat pentingnya meneladani pejuang para pahlawan. Dalam kesempatan ini, Hasib Arista menekankan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar hadir atau acara seremonial belaka, namun kegiatan ziarah ini memiliki makna mendalam, nilai-nilai keteladanan, keikhlasan, dan pengabdian yang diwariskan para pahlawan. Kegiatan yang dimulai dengan doa bersama bagi arwah para pahlawan, lalu kemudian dilanjutkan dengan tabur bunga di makam-makam pejuang. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang memimpin secara langsung kegiatan ziarah ini dan berharap kepada semua para ASN Kementerian Agama untuk pentingnya meneladani perjuangan para pahlawan. Saya juga menekankan kepada semua para ASN Kementerian Agama bahwa kegiatan ziarah ini bukan hanya sekedar atau sebatas hadir atau menjalankan tradisi rutin. Kegiatan ziarah ini terdapat makna yang sangat mendalam yang perlu direnungi, terutama nilai-nilai keteladanan, keikhlasan, dan pengabdian yang diwariskan oleh para pahlawan. Dalam rangka memastikan kesiapan personel dalam menghadapi bencana daerah, Korem 121 Alam Bana Wanawai melaksanakan apel gelar pasukan operasi penanggulangan bencana terintegrasi bersama Pemda di wilayah Kalimantan Barat. Apel gelar pasukan ini dipimpin oleh Panglima Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor Jenderal TNI Jamalulail yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Kodim 1205 Sintang pada Kamis 20 November 2025 pagi. Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayor Jenderal TNI Jamalulail menyampaikan, apel gelar pasukan ini dilaksanakan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap bencana yang mungkin saja terjadi di wilayah Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sintang. Pangdam menyampaikan dalam kegiatan apel ini ada beberapa unsur yang terlibat, di antaranya TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Tim SAR, Damkar, dan tim kesehatan. Menurut Majen TNI Jamal, kegiatan ini sebagai wujud kebersamaan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi terkait. Pangdam 12 Tanjung Pura berpesan kepada seluruh personil agar lebih meningkatkan kesiapan dalam menghadapi bencana yang bisa terjadi kapan saja. Selain itu, Pangdam juga meminta agar personil melaksanakan patroli secara rutin dengan melibatkan beberapa instansi terkait, seperti Babin Kamtibmas, Babinsa, Satpol PP, dan petugas lainnya, sehingga apabila ada kejadian yang ditemukan, dapat segera dilaporkan dan segera ditangani. Apel ini ditujukan untuk menunjukkan kesiapan kita dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi beberapa bentuk bencana alam yang kemungkinan besar ataupun mungkin terjadi di wilayah kita masing-masing, khususnya di daerah Sintang.
kita bisa saling berkomunikasi. Karena tidak ada satupun tugas yang bisa kita lakukan sendiri. Mari sama-sama kita tingkatkan kesiapan kita, karena namanya bencana tidak bisa kita tentukan kapan dia akan datang. Bersiaplah sesuai dengan job desk masing-masing, laksanakan patroli secara rutin. Informasi selanjutnya pendengar, puluhan peserta mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas pengurus koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP Kabupaten Sintang Angkatan 3 tahun 2025 di Aula CU Kelingkumang 17-19 November 2025. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, Subendi mengatakan, pelatihan ini sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Koperasi yang menitik beratkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan ekosistem usaha yang sehat dan inklusif pada KDKMP. Subendi menuturkan kegiatan ini sebagai bentuk dukungan penuh pemerintah Kabupaten Sintang terhadap penguatan sumber daya koperasi yang telah menjadi agenda prioritas dalam rangka mendorong lahirnya koperasi yang berdaya saing, modern, akuntabel, dan memiliki tata kelola yang baik. Ia menjelaskan untuk memastikan peningkatan kapasitas secara komprehensif, pelatihan ini menggunakan kurikulum 24 jam pelajaran dengan metode tatap muka di dalam kelas oleh pengajar yang memiliki kompetensi di bidang kelembagaan dan manajemen koperasi. Ditambahkannya, Kabupaten Sintang memiliki 390 koperasi desa merah putih dan 16 koperasi kelurahan merah putih. Pelatihan peningkatan kompetensi SDM pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten angkatan ketiga, angkatan pertama, kedua sudah kita laksanakan. Kita ada 8 angkatan, ini terbanyak di daerah Kalimantan nih. Jadi sampai tanggal 6 Desember kita baru selesai nih. Kita di Sintang ada 17 prioritas itu yang akan segera diluncurkan pendanaan itu ya. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala sudah mengeluarkan surat edaran tentang penghentian penggunaan plastik sekali pakai dan penggantian dengan wadah ramah lingkungan. Menindaklanjuti edaran tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Igor Nugroho, menegaskan bahwa larangan penggunaan plastik sekali pakai tersebut akan mulai diberlakukan pada 1 Desember 2025. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi limbah sampah plastik dari sumbernya, serta mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan antara lain pencemaran tanah dan air, kerusakan ekosistem, hingga ancaman terhadap kesehatan. Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 23 November 2025. Penulis naskah Yosta Neri Lestari, teknik rekaman dan editing Dian Beniuda dan Dina Triana, narator Dian Beniuda dan Yosta Neri Lestari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.